Pernahkah kalian mendengar negara Nauru? Tidak banyak yang tahu, kalau negara ini mendapat julukan negara kotoran burung, penduduknya gemuk, dan negara fosfat. Mengapa bisa dikatakan demikian? Mari kita bahas di video kali ini, dan tontonlah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa kalian untuk mensubscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasi kamu, untuk mendapatkan video edukatif dari channel Ide Primus. Let's go! Sejarah Nauru dimulai ribuan tahun yang lalu dengan kedatangan suku Mikronesia sebagai penduduk asli pulau ini. Kedatangan orang Eropa di Nauru dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1798, Kapten John Fearn dari Inggris menjadi orang Eropa pertama yang mencatat keberadaan pulau ini. Pada pertengahan abad ke-19, para penjelajah Jerman dan Inggris mulai mengunjungi Nauru dan menjelajahi sumber daya alamnya, terutama fosfat. Kemudian pada tahun 1888, Jerman mengklaim Nauru sebagai bagian dari wilayah Jerman Baru. Eksploitasi fosfat dimulai pada akhir abad ke-19 oleh perusahaan Jerman yang membuka tambang fosfat di pulau ini. Penambangan fosfat menjadi aktivitas utama di Nauru selama beberapa dekade berikutnya. Selama Perang Dunia I, Jerman kehilangan kendali atas Nauru kepada Australia. Setelah perang, Nauru ditempatkan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dikelola oleh Australia, Britania Raya, dan Selandia Baru sebagai Trust Territory of Nauru. Pada tahun 1947, Australia mengambil alih administrasi penuh atas Nauru. Lalu, pada tahun 1968, Nauru meraih kemerdekaannya dari Australia. Negara ini menjadi anggota PBB pada tahun yang sama. Sebagai negara merdeka, Nauru berusaha memanfaatkan kekayaan fosfatnya untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Pendapatan dari penjualan fosfat memberikan Nauru tingkat kekayaan yang luar biasa pada saat itu. Negara ini memiliki konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak warganya. Kepala negara di Nauru adalah presiden, sementara kepala pemerintahan adalah ketua pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh ketua pemerintahan. Dan pemilihan presiden dan ketua pemerintahan dilakukan oleh anggota parlemen dan berlangsung setiap 3 tahun. Legislatif di Nauru diwakili oleh parlemen, yang disebut Parlemen Nauru. Jumlah anggota parlemen bervariasi tergantung pada jumlah pemilih yang terdaftar, tetapi biasanya antara 18 hingga 19 anggota. Masa jabatan anggota parlemen juga berlangsung selama 3 tahun. Sistem peradilan di Nauru berbasis pada hukum umum dan hukum adat. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara ini. Sistem pendidikan di Nauru wajib dan disediakan secara gratis dari tingkat dasar hingga menengah atas, di mana hanya berlangsung 11 tahun, dari pendidikan dasar hingga menengah ke atas. Nauru tidak memiliki lembaga pendidikan tinggi di dalam negeri. Namun, melalui kerjasama dengan negara lain, misalnya Australia dan Selandia Baru, di mana siswa Nauru memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri. Negara Nauru memiliki sejarah yang kompleks dalam hal pendapatan dan penghasilan. Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, Nauru mengalami periode kekayaan yang luar biasa melalui eksploitasi sumber daya fosfatnya. Fosfat menjadi sumber pendapatan utama negara ini dan menciptakan tingkat kekayaan yang tinggi pada saat itu. Namun, karena eksploitasi fosfat yang berlebihan dan manajemen keuangan yang tidak bijaksana, Nauru mengalami penurunan ekonomi yang tajam pada tahun 1990-an. Cadangan fosfat utama negara ini habis, dan pendapatan dari sektor ini berkurang secara signifikan. Sebagai tanggapan atas penurunan pendapatan dari fosfat, Nauru mencoba mengembangkan sektor ekonomi baru, seperti jasa keuangan dan pariwisata. Pemerintah juga mengandalkan bantuan luar untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Bantuan keuangan dari negara-negara mitra, organisasi internasional, dan donor internasional menjadi sumber pendapatan penting bagi negara ini. Selain itu, Nauru juga menghasilkan pendapatan dari sektor lain seperti perikanan, industri kreatif, dan perdagangan. Negara ini juga menerima pendapatan dari kegiatan jasa finansial, termasuk perbankan dan layanan keuangan offshore. Namun, ukuran dan kontribusi sektor-sektor ini terhadap pendapatan nasional masih terbatas. Pemerintah Nauru terus berupaya mengembangkan sumber daya manusia, mengatasi masalah ekonomi, dan mencari peluang baru untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan negaranya.
Saat ini, industri seni dan hiburan di Nauru masih dalam tahap perkembangan, dan jumlah artis terkenal dari negara ini masih terbatas. Namun, ada beberapa seniman dan musisi yang telah menonjol dan berkontribusi dalam mengembangkan seni di Nauru. Berikut adalah beberapa contoh artis seperti Charmaine Scotty, Nae Aimee, Josie Wale, dan Korkira Eneli. Meskipun artis dan tokoh seni dari Nauru masih terbatas, mereka telah memberikan kontribusi penting dalam mempromosikan budaya dan warisan Nauru melalui seni mereka. Sebagai negara kepulauan yang kecil, Nauru memiliki potensi pariwisata yang unik dan menarik. Meskipun destinasi pariwisata di Nauru belum sepopuler negara-negara lain di Pasifik, ada beberapa atraksi yang menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan dan kekayaan alam pulau ini. Berikut beberapa tujuan pariwisata terkenal di Nauru seperti Anibare Bay, Buada Lagoon, Komanri, dan Mokwa Well. Nauru mungkin tidak memiliki destinasi pariwisata yang sepopuler negara-negara lain. Tapi keindahan alamnya yang unik, situs bersejarah, dan kehangatan masyarakatnya membuat pulau ini menarik bagi mereka yang mencari pengalaman perjalanan yang berbeda dan autentik. Negara Nauru memiliki sejumlah makanan khas yang mencerminkan warisan budaya dan kekayaan alam pulau tersebut. Berikut ada beberapa contoh makanan khas di Nauru seperti Pandanus Fruit Salad, Coconut Crusted Fish, Ron Siam, Rice with Island Style Sauce. Selain hidangan-hidangan di atas, makanan barat seperti pasta, pizza, dan hamburger juga umum di Nauru karena pengaruh budaya asing. Namun, mencoba hidangan khas lokal adalah cara terbaik untuk merasakan keunikan dan kelezatan makanan tradisional Nauru saat kalian mengunjungi negara ini. Saat ini, orang-orang Nauru telah menghadapi masalah kesehatan yang signifikan, termasuk tingkat obesitas yang tinggi. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada masalah obesitas di Nauru. Faktor pertama, perubahan gaya hidup, di mana pada awal abad ke-20, Nauru ditemukan memiliki sumber daya fosfat yang kaya, karena menghasilkan kekayaan ekonomi yang signifikan. Ini menyebabkan perubahan drastis dalam gaya hidup penduduknya, dari kehidupan tradisional yang lebih aktif secara fisik, menjadi gaya hidup yang lebih modern dan tergantung pada transportasi dan teknologi. Faktor kedua, pola makan yang tidak seimbang. Peningkatan kemakmuran di Nauru juga menyebabkan perubahan dalam pola makan. Makanan tradisional yang sebelumnya seimbang dan mencakup ikan, buah-buahan, dan sayuran, telah digantikan oleh makanan yang lebih tinggi lemak, gula, dan kalori. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Nauru telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan mengadopsi pola makan yang seimbang. Program-program kesehatan dan edukasi telah diluncurkan untuk memerangi masalah obesitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Negara Nauru juga menghasilkan beberapa atlet yang mencapai prestasi luar biasa dalam bidang olahraga. Berikut beberapa atlet terkenal dari Nauru. Marcus Stephen, mantan atlet angkat besi yang menjadi salah satu yang paling terkenal dari Nauru. Ia berpartisipasi dalam Olimpiade Sydney 2000 dan berhasil meraih medali perak dalam kategori angkat besi putra 105 kg. Ini adalah medali pertama yang diraih oleh Nauru dalam sejarah Olimpiade. Seva Peo adalah seorang pelari jarak menengah yang telah meraih prestasi luar biasa di tingkat regional. Ia telah mewakili Nauru dalam berbagai kompetisi atletik, termasuk Pacific Games. Vincent De Tenamo, seorang atlet gulat yang telah mencatat sejarah di Nauru. Ia meraih medali emas dalam kategori berat putra pada Pacific Games 2019, menjadi atlet Nauru pertama yang meraih medali emas dalam gulat di tingkat regional. De Tenamo menunjukkan bakat dan dedikasi yang luar biasa dalam olahraga gulat. Nah, itulah gambaran lengkap mengenai negara Nauru. Apa hikmah yang dapat kita petik pada video ini? Tulis di kolom komentar ya.